Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Amin Rais terlihat duduk di samping ex-anggota One Team Press Sidarto Danu Subroto dan ex-ketua MPR RI Bambang Susatyo. Potongan video Amin Rais itu lantas disorot hingga menuai beragam reaksi netizen. Namun rata-rata netizen justru mengolok-olok Amin Rais setelah kepergok hadir dalam acara pelantikan Prabowo Gibran. Amin Rais dicueki para pejabat saat menghadiri Prabowo Gibran saat dilantik. Wajar saja Amin Rais dicueki, ia ingin melengsarkan Gibran. Gus Dur pun sampai pernah mengatakan jika Amin Rais adalah gelandangan politik. Mengenal cukup dekat pemikiran-pemikiran Amin Rais, ya. Beliau banyak menulis tentang hubungan antara Islam dan politik. Politik yang disebut adalah politik pergerakan untuk perubahan, baik perubahan kebangsaan, perubahan kebudayaan, dan banyak hal. Saya mengagumi, saya membaca, dan saya menikmati tulisan dia yang hampir setiap minggu ada di media massa, ya, di Kompas, di Republika, di Gatra, di Tempo, banyak hal, dan bukunya juga saya baca, dan beliau ada salah satu figur yang saya idolakan. Namun dengan pergulatan pemikiran yang begitu dasar, ya, termasuk sebelum Namur, ya, termasuk ketika reformasi, beliau adalah patron dan idola, ya. Kita di Mesir jadi mahasiswa ketika itu sedang ragu apakah kita mau mendemo Pak Harto ketika datang ke Mesir, tapi suara pergerakan bulat di seluruh Indonesia, dan salah satu mentor dan mentor, ya, itu beliau, maka kita sigap dan sama-sama ikut gelombang arus reformasi, dan Soeharto benar-benar terguling. Itu juga karena salah satunya adalah semangat dari Pak Amin Rais. Tapi saya sempat dibuat down 2 kali. Yang pertama, orang yang saya kagumi, yang saya idolakan ini ternyata mendukung Gus Dur tidak sepenuh hati. Kita tahu bahwa beliau adalah pendesain supaya Gus Dur menjadi presiden dan pengusul untuk waktu itu di jalan tengah. Tetapi tidak lama dan tidak ada alasan yang konstitusional sampai hari ini ternyata bersekongkol dengan Pak Akbar Tanjung dan sebagainya untuk menjatuhkan Gus Dur. Saya sangat kecewa sebagai kader Nahdien, sebagai kader NU Muda, sangat-sangat marah dan kecewa sekali. Tetapi itu bagaimanapun adalah politik adalah fakta di lapangan kepentingan. Momentum yang kedua, ketika kritik-kritiknya lagi sudah tidak lagi ilmiah, ya, banyak melontarkan kritik pada Jokowi, bahkan ketika Jokowi katanya jadi presiden mau jalan kaki ke Monas, ternyata juga tidak diwujudkan dan tidak ada klarifikasi minta maaf. Hal-hal yang demikian itu menggerus, ya, kenangan manis saya membaca bukunya, kenangan manis saya untuk mengikuti langkahnya menjadi penggerak atau motor reformasi. Dan hari-hari akhir-akhir ini saya berharap karena cinta saya kepada beliau, ya, tidak perlu ikut-ikutan yang masih anak muda mencari identitas, mencari perhatian bagi anak-anak muda. Tidak perlu ikut-ikutan yang di luar sana seperti gelandangan politik.